Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas seorang pangeran yang dilamar oleh seorang ratu Inggris. Pangeran tersebut bernama Pangeran Albert yang merupakan suami Ratu Victoria Inggris. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas seorang gadis bangsawan Inggris yang menjadi permaisuri Inggris di masa Perang Dunia Kedua. Permaisuri yang menjadi kekuatan bagi sang raja yang memiliki kesulitan bicara di kehidupannya. Permaisuri tersebut bernama Elizabeth, seorang ibu yang nantinya akan melahirkan seorang calon ratu masa depan kerajaan Inggris. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Bernama lengkap Elizabeth Angela Margaret Bowes-Lyon, lahir pada 4 Agustus 1900. Dia adalah putri bungsu dari anak ke-9 Claude Bowes-Lyon, penguasa Glamis, dan istrinya Cecilia Cavendish Bednich. Elizabeth dan keluarganya tinggal di Kastil Glamis, kastil warisan kakeknya. Pada hari ulang tahun yang ke-14, Inggris mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Kakak-kakaknya adalah tentara Inggris. 2 selamat dalam perang, namun salah satunya meninggal dan satunya lagi hilang. Kastil Glamis menjadi rumah sakit bagi para tentara yang dibantu oleh keluarga Elizabeth untuk melarikan diri. Ketika Pangeran Albert atau yang biasa dipanggil Bertie oleh keluarganya, anak kedua dari George V dan yang belakangan dikenal sebagai George VI, melamar Elizabeth pada tahun 1921, ia menolaknya karena takut bahwa ia tidak akan pernah lagi bebas berpikir, berbicara, dan bertindak seperti yang ia inginkan. Ketika Albert memutuskan bahwa ia tidak akan menikahi orang lain, ibunya, Permaisuri Mary, berkunjung ke Glamis untuk melihat sendiri gadis yang telah mencuri hati anaknya. Mary menjadi yakin bahwa Elizabeth adalah gadis satu-satunya yang dapat membuat Bertie bahagia. Tetapi meskipun demikian, ia tetap menolak ikut campur. Kebebasan Albert dalam memilih putri Elizabeth, seorang rakyat jelata, sebagai istrinya adalah sangat tidak lazim karena warga kerajaan diharapkan menikah dengan bangsawan yang lainnya. Maksud di sini walau Elizabeth merupakan dari keluarga bangsawan, namun dirinya bukanlah seorang putri. Dikatakan pada waktu itu bahwa pernikahan Albert dengan seorang rakyat jelata dianggap sebagai sebuah sikap modernisasi secara politik. Elizabeth menolak pangeran pada 3 kesempatan lagi, tetapi pada Januari 1923 dia menerima lamaran itu. Akhirnya, Elizabeth bersedia menikah dengan Bertie, meskipun ia ragu-ragu mengenai kehidupan di lingkungan kerajaan. Mereka menikah pada 26 April 1923 di Westminster Abbey. Elizabeth meletakkan karangan bunga di makam pahlawan tak dikenal dalam perjalanan ke Abbey, sebuah sikap yang sejak itu ditiru oleh setiap pengantin kerajaan, meskipun mereka memilih untuk melakukannya dalam perjalanan kembali dari altar dan bukan menuju ke altar. Elizabeth kemudian dikenal sebagai Yang Mulia The Duchess of York. Mereka berbulan madu di Polesden Lacy, sebuah rumah mewah di Surrey, dan kemudian pergi ke Skotlandia. Pada tahun 1926, pasangan ini memperoleh anak pertama mereka, Elizabeth, yang kelak menjadi Ratu Elizabeth II. Kemudian seorang anak perempuan lainnya yang bernama Margaret Rose dilahirkan 4 tahun kemudian. Pada 20 Januari 1936, Raja George V meninggal dunia dan tahtanya diwariskan kepada Pangeran Wallace yang menjadi Raja Edward VIII. Sebelumnya, George V dan Mary berterus terang tentang keraguan-raguan mereka tentang anak sulung mereka. Bahkan, George V telah menyatakan keinginan, "Saya menolak kepada Tuhan agar anak sulung saya tidak akan pernah menikah dan tak ada satupun yang menghalangi antara Bertie dan Lilibet dengan tahta." Seolah-olah memenuhi keinginan orang tuanya,
Edward memaksakan suatu krisis konstitusional dengan memaksakan pernikahannya dengan seorang janda cerai Amerika, Wallis Simpson. Meskipun secara hukum, Edward dapat menikahi Wallis Simpson dan tetap bertahan sebagai raja, menteri-menterinya menasihatinya bahwa rakyat tidak akan pernah menerima Wallis Simpson sebagai permaisuri, dan bila ia tetap bersikeras, maka mereka harus turun tahta. Dikarenakan masalah ini, Edward turun tahta dan menyerahkannya kepada Albert yang tidak mempunyai keinginan untuk menjadi raja dan mempunyai sedikit sekali persiapan untuk peranan itu, meskipun orang tuanya sesungguhnya mengharapkannya. Namun, Albert menjadi raja dan mengambil nama George VI. Ia dan Elizabeth dimahkotai sebagai Raja George VI dan permaisuri dari Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dan Kaisar dan permaisuri India pada 12 Mei 1937. Ketika bekas raja dan istrinya diangkat menjadi Duke and Duchess of Windsor, Elizabeth mendukung keputusan George VI untuk tidak memberikan gelar Her Royal Highness kepada Simpson. Permaisuri Elizabeth yang kelak dikenal sebagai Ibu Suri Elizabeth dari keluarga Bowes-Lyon tampaknya punya arti penting yang sama dengan Churchill bagi rakyat Inggris dan Eropa pada tahun-tahun penting perang. Pada Perang Dunia II, Elizabeth menjadi pendukung setia suaminya, Raja George VI yang lemah secara psikis dan memiliki gangguan gagap ketika berbicara di depan publik. Untuk mempersiapkan suaminya sebagai figur pilar negara yang dibutuhkan rakyat pada masa krisis, Permaisuri Elizabeth menyewa seorang pengajar pidato, seorang terapis bahasa dan aktor dari Australia bernama Lionel George Legu. Selain menjadi sosok di balik layar bagi suaminya, Elizabeth juga menyadari tugasnya dalam menjaga semangat rakyat Inggris. Pada 8 September 1940, bom seberat 50 kg jatuh di halaman istana Buckingham. Beruntung, bom tersebut tidak seketika meledak dan dapat ditanggulangi oleh otoritas keamanan. Namun, 5 hari kemudian, pada 13 September 1940, pagi hari saat Raja dan Ratu sedang minum teh, mereka dikagetkan oleh suara ledakan dan neruntuhan dari sisi timur istana. Tentara Jerman rupanya menjatuhkan 5 peledak yang menghancurkan gerbang istana, kapel dan sekitaran monumen Ratu Victoria yang menjadi simbol Imperium Inggris. Sang Raja dan Ratu sekalipun terkejut luar biasa, kemudian mengunjungi reruntuhan itu. Dengan gaya bicara yang khas, Elizabeth tidak terlihat gentar dan melontarkan komentar, "Saya bersyukur dengan begini saya dapat menatap langsung kepada rakyatku di London Timur. Gerbang timur istana Buckingham telah runtuh." Sepanjang hidupnya, Elizabeth menjunjung tinggi penggambarannya di depan publik. Berbagai sumber media massa merekam bagaimana ia selalu tampak tersenyum dan memiliki penampilan yang tepat untuk setiap acara. Salah satu pribadi yang berperan besar dalam kesuksesan penampilan sang ratu adalah perancang busananya, Norman Hartnell, yang merancang busana-busana paling necis pada zamannya. Penampilan seperti itu tidak dibuat tanpa alasan. Sebagai pribadi yang lahir pada periode Edwardian, yaitu periode abad ke-19 yang panjang, Elizabeth memandang keluarga kerajaan sebagai kompas moral masyarakat. Oleh sebab itu, sang ratu harus menjaga semacam keseimbangan antara menjadi dekat dengan masyarakat dan menjadi megah. Dalam periode perang, kualitas tersebut ditunjukkan oleh Elizabeth. Raja dan Ratu Inggris pada waktu itu menghindari kemewahan di tengah perang seperti yang dahulu dilakukan Raja Louis XVI dan Permaisuri Mary Antoinette. Raja George VI dan Elizabeth mengikuti aturan kupon jatah, bahan pokok dan bahan kain yang berlaku bagi rakyat Inggris karena terjadi kelangkaan komoditas. Namun, Elizabeth bertindak sangat kreatif dengan topinya. Karena kain telah dibatasi dan Elizabeth mengikuti aturan pembatasan itu dengan baik, satu-satunya aksesoris yang dapat menjadi objek ekspresi perempuan adalah topi. Elizabeth membuat ornamen-ornamen khas perang seperti sayap dari simbol Angkatan Udara Inggris dan simbol Imperium. Ini menjadi salah satu penyemangat rakyat di tengah perang. Karena alasan-alasan itu, Hitler menganggap Elizabeth sebagai perempuan yang memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi rakyat dan kebijakan Inggris. Dengan raja yang dianggap berada dalam genggamannya dan popularitas pribadi yang besar, Hitler tidak salah dalam satu sisi.
karena Elizabeth memang menjadi tiang pancang moral Inggris. Ia juga memiliki opini anti-fasisme kuat yang tidak segan untuk diutarakan. Hubungan Elizabeth dengan kedua putrinya, Putri Elizabeth kelak menjadi Ratu Elizabeth II dan Putri Margaret berlangsung seperti teman, sebuah ketidaklaziman dalam standar masanya. Raja George VI wafat pada usia yang masih 56 tahun pada tanggal 6 Februari 1952. Hal itu memaksa Putri Mahkota Elizabeth, adipati wanita dari Edinburgh, yang sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Kenya bersama suaminya Pangeran Philip, adipati Edinburgh, untuk kembali ke Britania Raya dan menjadi ratu dari kerajaan Britania Raya. Kenaikan putrinya menjadi ratu menyebabkan dirinya menjadi Ibu Suri Elizabeth. Setelah menjanda, Ibu Suri Elizabeth menghibur dirinya dengan hobinya yaitu balapan kuda. Ia bahkan memenangkan hampir 500 balapan. Ia juga menghabiskan waktunya untuk merawat cucu-cucunya selama putri dan menantunya bertugas. Ibu Suri Elizabeth melakukan banyak kunjungan kenegaraan termasuk ke Iran, Prancis dan begitu banyak negara di Eropa. Ibu Suri Elizabeth juga merupakan seorang wanita yang kuat, bahkan ia melewati begitu banyak penyakit dan sembuh. Pada tahun 1964, ia melaksanakan operasi usus buntu. Pada tahun 1966, tumor diangkat dari perutnya setelah ia didiagnosis penyakit kanker usus. Pada tahun 1982, ia mengikuti operasi untuk mengeluarkan tulang ikan salmon yang ditelannya. Pada tahun 1984, ia mengikuti operasi untuk mengeluarkan gumpalan yang ada di payudaranya setelah ia didiagnosis penyakit kanker payudara. Pada tahun 1986, ia juga dirawat di rumah sakit untuk mengeluarkan tulang ikan yang kembali ditelannya tanpa operasi. Ia berhasil sembuh dari semua penyakit itu. Pada tahun-tahun berikutnya, Ibu Suri Elizabeth terkenal karena usianya yang sangat panjang dan mengesankan. Ulang tahunnya yang ke-90 dan 95 dirayakan dengan parade-parade. Pada tahun 1998, Ibu Suri Elizabeth mengikuti operasi penggantian tulang pinggul karena ia terpleset dan terjatuh saat mengunjungi Sandringham sehingga merusak tulang pinggul kirinya. Ulang tahun Ibu Suri Elizabeth yang ke-100 pada tahun 2000 begitu meriah dan terkenal dengan upacara dan parade yang begitu istimewa karena waktu itu baru dia yang bisa mencapai usia 100 tahun dari keluarga kerajaan Inggris. Pada bulan Desember 2001, usia 101 ia terjatuh sehingga meretakkan tulang pinggulnya. Namun demikian, ia memutuskan untuk tetap berdiri saat lagu nasional dilanturkan pada peringatan kematian suaminya yang ke-50 tahun pada tanggal 6 Februari 2002. 3 hari kemudian, putri bungsunya, Putri Elizabeth, putri dari Snowdon, meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2002. Ibu Suri Elizabeth kembali terjatuh di rumah Sandringham di Norfolk dan mematahkan tangannya. Meskipun demikian, ia tetap bersiteguh untuk menghadiri acara pemakaman putrinya pada hari Jumat di Windsor dengan menggunakan helikopter agar fotonya di kursi roda tidak dapat diambil oleh siapapun. Pada bulan Maret 2002, kesehatan Ibu Suri Elizabeth yang telah berusia 101 tahun memburuk dengan sangat cepat. Pada tanggal 30 Maret 2002, pukul 15.15, Ibu Suri Elizabeth meninggal dalam tidurnya pada usia 101 tahun, 238 hari di Royal Lounge, Windsor, Britania Raya, dengan putrinya yang masih hidup, Ratu Elizabeth II, di sisi tempat tidurnya. Dia telah menderita penyakit dingin selama 4 bulan sebelum kematiannya. Ibu Suri Elizabeth dikubur di kapel St. George Castle, Windsor. Saat kematiannya, Ibu Suri Elizabeth adalah pemilih usia terpanjang dalam sejarah kerajaan Inggris, sebelum rekornya terpecahkan oleh iparnya, Putri Alice dari Gloucester, yang wafat pada tahun 2004 dalam usia 102 tahun 309 hari. Baiklah, itu adalah fakta singkat mengenai Permaisuri Elizabeth yang merupakan ibu dari Ratu Elizabeth II. Semoga video kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.